Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein yang sudah dibidik sejak April 2018 ditangkap KPK pada Jumat malam 20 Juli 2018. Wahid kemudian ditetapkan menjadi tersangka penerima suap jual beli fasilitas penjara di Lapas Sukamiskin. Selain Wahid Hussein, narapidana kasus korupsi Bakamla, Fahmi Darmawansyah yang tengah menjalani hukuman di lapas tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Penggerbekan berlanjut hingga Sabtu dini hari. Alhasil, seorang anak buah Wahid Hussein dan artis senior Inneke Koesherawati yang juga istri Fahmi Darmawansyah ikut diamankan dan diperiksa aparat. Sehingga KPK meningkatkan status penanganan perkara serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima WH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Maret 2018, kemudian HND, staf dari WH, sedang diduga sebagai pemberi, FD, narapidana kasus korupsi, AR, narapidana kasus pidana umum tahanan pendamping FD. Menyikapi operasi tangkap tangan KPK itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin penuh godaan bagi para petinggi dan kepala lapasnya. Lapas Sukamiskin banyak dihuni oleh terpidana kasus korupsi yang rata-rata dulunya orang kaya dan tidak akan betah tinggal di lapas. Satu-satunya cara untuk mampu bertahan, para narapidana ini bermanuver dengan menyuap petugas lapas. Kelihatannya menggoda banyak petugas yang selama saya menjadi menteri, ini kali kelima saya harus mengganti Kalapas Sukamiskin. Maka secara institusi kami mengevaluasi jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar. Maka per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jawa Barat, ya, Saudara Indro Purwoko, dan Kadifas Jawa Barat, Alfisah. Sementara itu, sebagian kalangan menilai fenomena perdagangan fasilitas di lapas-lapas bukan rahasia lagi di masyarakat. Sebab tidak hanya terjadi dan berlangsung di Lapas Sukamiskin. Praktik jual beli fasilitas dalam sel tahanan berlangsung di berbagai kelas lapas yang tengah menangani warga binaan. Jadi walaupun ya, mungkin kalau kita masuk LP atau rutan kan ada bacaan tuh Halinar. Wah, apa itu Halinar? Anti HP, pungli sama narkoba gitu ya. Tapi pada kenyataannya HP terlalu gampang lah kalau HP. Lebih dari HP gampang juga. Apalagi orang yang udah lama ya di lapas, terus dia katakanlah dia punya kegiatan ekonomi lah. Itu ya kamarnya udah luar biasa, udah kayak home theater. Oke. Ini kita dengar musik udah kayak di luar, dengar apa, lihat TV gitu-gitu kan. Nah. Ya tentunya kan, kenapa dia bisa begitu kan? Ya pasti ada koordinasi gitu. Saya pernah merenovasi ruangan saya. Penjara itu dibangun tahun 1908. Ya. Jadi bayangkan itu berarti hampir 100 tahun umurnya. Nah, ketika saya masuk itu kondisi WC-nya itu memang sudah tidak layak. Anda bisa bayangkan kalau umur 1 abad. Jadi inisiatif saya sendiri untuk memperbaiki agar itu kemudian menjadi lebih sehat. Ini kan bukan cerita baru ya. Kalau kita melihat, mendengar ya, baik fasilitas, kemudian adanya yang pelesiran, bahkan ada yang di lapas-lapas tertentu ya, di luar lapas kasus korupsi, di lapas narkotika itu juga masih ada transaksi-transaksi narkotika dari dalam lapas maupun rutan. Nah, ini yang harus dibenahi sebenarnya oleh Dirjen Pas dan Kemenkumham, karena persoalan ini persoalan laten yang belum selesai sampai saat ini. Ya, bagi masyarakat, praktik jual beli fasilitas lapas bukanlah hal baru. Lalu jika ada praktik dagang fasilitas penjara yang terbongkar, kenapa harus kaget?
Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Dagang Fasilitas Penjara, Kenapa Kaget? Dengan narasumber mantan narapidana Arswendo Atmo Wiloto, mantan anggota DPR RI Permadi, mantan narapidana Darmawati Tahero, mantan napi lapas Sukamiskin Patrice Rio Capella, anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi Nasdem Akbar Faisal, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli, Dirjen Lapas Kemenkumham RI Sri Pugu Utami, pakar hukum pidana Prof. Andi Hamsa, juru bicara KPK Febri Diansa, Direktur Loka Taru Haris Asar, mantan narapidana Malik, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hadirin dan pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Kani Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam episode Dagang Fasilitas Penjara, Kenapa Kaget? Sebelumnya, aplaus dulu untuk Maruli Tampu Bolot yang membawakan lagu Raja. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh Rif. Saya nggak tahu kepanjangan Rif ini apa itu. Pemirsa, akhir pekan lalu kita dikagetkan oleh operasi dari KPK ke LP Sukamiskin, dan operasi yang dikatakan KPK sebagai OTT tersebut menangkap seorang napi yang menghuni LP Sukamiskin dan juga menangkap kepala LP beserta seorang stafnya sebagai tersangka. Tuduhannya gratifikasi. Untuk apa? Untuk fasilitas penjara. Gratifikasi dalam operasi tersebut ada berapa uang yang disita langsung, dan kemudian juga ada 2 mobil di rumahnya Kalapas yang disita oleh KPK. Dan ternyata kebongkar di dalam LP Sukamiskin banyak fasilitas yang mengagetkan banyak orang. Ternyata cukup mewah, bahkan mungkin standarnya sama dengan standar rumah atau tempat di kamar di apartemen. Pemirsa, kenapa orang kaget? Karena dalam persepsi bangsa Indonesia, penjara itu sangat kumuh, jauh dari kemewahan, bahkan mungkin penjara itu adalah tempat penderitaan yang sesungguhnya. Orang berjubel, makanannya juga tidak standar,
Sesungguhnya itulah masalah kita yang sebenarnya. Adalah penjara di kita yang over kapasitas, konon kapasitasnya 100.000 lebih, tapi isinya 200.000 lebih. Sehingga orang harus tidur di dalamnya, di dalam penjara, berimpit-impitan. Dan bahkan ada yang mengatakan tidur terpaksa berdiri supaya muat. Sehingga bagi orang tidak kebayang betapa penderitaan di dalam penjara. Dan ketika terbongkar ada penjara yang mewah tersebut, ini mengagetkan. Sesungguhnya yang terjadi itu, penjara di Indonesia itu memang tidak memenuhi azas kemanusiaannya. Pada tahun 92 saya diundang pemerintah Amerika 1 bulan ke Amerika untuk lebih mengerti tentang sistem hukum mereka. Dan dalam 1 bulan itu saya keliling 7 negara bagian. Dan di beberapa negara bagian saya juga diajak untuk keliling ke dalam penjara-penjara. Di sana penjara itu para penghuninya yang hilang dari mereka adalah kebebasan, tapi bukan hidup yang layak. Mereka punya tidur di setiap sel 1 orang. Dan itu ada tempat tidur lipat. Kemudian ada kloset ketika malam. Tapi di siang hari mereka itu ada di aula. Ada yang lagi main catur. Bahkan ada, saya baca fitness centernya atau tempat dia berolahraga yang dilengkapi dengan tempat main basket, tenis meja, macam-macam. Dan sebagian dari napi di sana itu dipekerjakan di dalam lapas tersebut. Ada yang lagi melakukan tugas laundry, mencuci pakaian dengan mesin besar gitu. Ada juga yang lagi di dapur jadi koki segala macam. Dan dapurnya gak kebayang oleh kita. Dapurnya itu isinya itu 92 loh, zaman Clinton. Isinya itu ada ikan kaleng, ada keju, ada daging kaleng, babi kaleng, lengkap. Sehingga makanan mereka itu saya kira jauh dari orang kita yang gajinya masih dalam batas UMR. Sehingga dan komunikasi, kita ribut kalau ada satu telepon ketemu di penjara. Di sana tahun 92 dinding hallnya itu penuh dengan telepon umum, telepon gantung gitu. Dan ada tempat duduknya. Dan ada yang lagi asik, gak tahu mungkin lagi pacaran. Jadi pacaran pun masih boleh dalam penjara. Saya nggak tahu sekarang apa yang dikasih telepon handphone juga nggak. Tapi saya curiga telepon-telepon umum itu disadap oleh LP-nya. Bagaimana di kita? Saya udah bayangkan tadi. Apalagi di LP yang katakanlah yang kelas bawah, itu kehidupan jelas di bawah standar. Akibatnya fasilitas itu jadi barang yang mahal. Mau fasilitas bisa menelpon, fasilitas berleha-leha,
itu barang yang mahal dan hanya bisa dibeli oleh yang berduit. Karena itu apa yang terjadi di LP Sukamiskin sesungguhnya bukan hanya pada masa sekarang, ini udah berganti rejim dari Orde Baru sampai sekarang. Saya kira keadaannya memang begitu. Saya pernah tahun 90-an masuk ke LP Cipinang membesuk seorang teman. Saya dari pintu masuk langsung disambut oleh sipir, dibawa ke kamar kalapas, dibawa ke satu kayak villa di dalam lapas. Dan di sana teman saya bukan jadi sel, tapi ya kayak tinggal di rumah biasa. Dan banyak yang bekerja untuk dia. Sehingga ketika saya duduk ditawarin minum kopi atau teh mau apa, dan dimasakin. Dari zaman dulu ya begini. Bagaimana solusinya? Kita akan dengarkan nanti dari para pembicara apa yang harus kita lakukan. Karena keadaannya memang begitu. Yang punya uang jadinya bisa membeli, karena begitu miskinnya fasilitas untuk orang-orang dalam penjara. Sementara pembuat undang-undang di kita, perasaan saya terlalu nafsu memasukkan orang ke penjara. Sehingga kejahatan-kejahatan yang kecil pun sekarang ancamannya dikasih 6 tahun. Kalau perlu 20 tahun dia 20 tahun. Bayangkan menghina orang lewat Twitter saja. Yang kita mungkin nggak bermaksud menghina, tapi orangnya terhina, ancamannya 6 tahun. Jadi kita memang suka memasukkan orang ke penjara dan suka membuat orang tersiksa. Sekarang saya mau ke KPK dulu sebagai yang melakukan operasi. Bagaimana sampai KPK kepikir untuk menyidak penjara? Ya, terima kasih Pak Karni. Atau LP Sukamiskin. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu bukan sidak ya. Jadi bukan seperti tiba-tiba KPK datang, sidak dan membuka kamar-kamar dari terpidana kasus korupsi atau warga binaan yang ada di sana. Yang dilakukan KPK adalah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, dan informasi dari masyarakat ini memang dari bukti-bukti awalnya itu setelah ditelaah itu cukup valid dari informasi awal. Tapi tentu saja bagi KPK tidak cukup hanya informasi yang di atas kertas itu saja dan informasi awal yang disampaikan. Maka perlu dilakukan cross check atau investigasi atau tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk itu. Waktu itu kurang lebih informasi yang disampaikan masyarakat itu adalah diduga terjadi semacam jual beli fasilitas khusus ya. Jadi artinya kalau mendapatkan fasilitas tertentu ya harus ada kompensasi uang yang harus dibayarkan pada pihak-pihak yang punya kewenangan dan otoritas di Lapas Sukamiskin. Itu informasi masyarakat yang kami terima dengan beberapa dukungan-dukungan bukti awal pada saat itu. Hingga akhirnya KPK membuka penyelidikan sejak April tahun 2018. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu, dan dalam proses penyelidikan itu sampai dengan hari Jumat kemarin sekitar tanggal 20 Juli 2018 kami turun ke lapangan lagi. Ini kelanjutan dari pemantauan dilakukan tentu saja. Saat itu kami sudah mendapatkan informasi yang sangat valid bahwa ada permintaan
dalam bentuk barang. Dalam konteks kasus ini dalam bentuk barang, yaitu mobil. Jadi ada permintaan dalam bentuk mobil dan ada tawar-menawar juga dalam informasi yang kami dapatkan tersebut. Awalnya diduga Kalapas meminta, ini baik langsung atau tidak langsung ya, karena ada 2 orang yang diduga sebagai pemberi dan penerima yang diduga bersama-sama. Permintaannya pada saat itu mobil dengan spesifikasi khusus dan warna putih. Tapi kemudian dikatakan mobil putih kebetulan lagi tidak ada dan tidak ada di pasaran, sehingga akhirnya disepakatilah, oke, kalau gitu mobil Mitsubishi Triton hitam nggak apa-apa. Dan sudah diantarkan mobil tersebut ke rumah Kalapas yang sekarang menjadi tersangka. Jadi sangat gamblang sebenarnya kami temukan bagaimana bisa disebut mungkin indikasinya tawar-menawar. Jadi ada permintaan ini, ada tawaran ini terkait dengan kewenangan dari Kalapas tersebut. Nah, dugaan ini kemudian kami telusuri lebih lanjut sampai akhirnya sekitar pukul 10 malam lewat pada hari Jumat itu tim datang ke rumah Kalapas dan menemukan barang bukti itu ada di sana. Ada 2 yang kami temukan, karena dari komunikasi, dari bukti-bukti sebelumnya juga ada bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan tersebut. 1 Mitsubishi Pajero, yang kedua Mitsubishi Triton di sana. Khusus untuk Mitsubishi Triton ini benar-benar baru karena belum ada plat nomor juga dan baru diantar sebenarnya. Dan itu sudah teridentifikasi oleh tim. Dari sanalah kemudian KPK ke Lapas Sukamiskin, dan di lapas tersebut kami masuk ke ruangan FD, tersangka FD yang juga terpidana kasus korupsi dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI, jadi di Badan Keamanan Laut RI. Sebelumnya juga terkena tangkap tangan pada saat KPK memproses sebelumnya. Dan di kamar itulah kemudian kami temukan ada sejumlah uang di sana, baik dalam bentuk rupiah dan dolar dan bukti-bukti yang lain. Uang yang diikat dalam satu catatan-catatan keuangan. Dan kemudian juga kami masuk ke sel yang lain yang juga jadi tersangka sekarang, yaitu AR. Nah, yang agak menarik memang, dan itu jadi pertanyaan juga bagi tim KPK saat itu, ketika kami ingin masuk pada sel AR tersebut, pintu sempat tidak bisa dibuka. Kenapa pintu tidak bisa dibuka? Kan itu yang jadi pertanyaan tim pada pihak lapas yang mendampingi saat itu. Sepertinya ini dikunci dari dalam, Pak. Jadi kami tidak bisa masuk awalnya ke sel AR karena diduga dikunci dari dalam pada saat itu. Dan kemudian kami tahu ada terpidana di sana. AR ini pidana umum, jadi bukan tindak pidana korupsi. Yang kami duga adalah semacam tahanan pendamping dari FD. Nah, kami masuk ke sana dan akhirnya kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar dan sejumlah alat komunikasi di sana. Sedangkan terkait dengan fasilitas yang ada di kamar tersebut, saya kira juga sudah kita lihat bersama-sama. Memang fasilitasnya setelah kami ambil audio video yang lengkap di sana, bisa kita lihat ada fasilitas toiletnya, sepertinya ada toilet duduk dan kemudian air panas, dan kemudian ada AC, ada TV layar datar, ada kulkas, ada banyak fasilitas yang lain yang bisa kita saksikan di sana. Dan kami duga terkait dengan penentuan kamar dan fasilitas kamar tersebut juga ada tarifnya. Itu yang sudah terpetakan oleh tim KPK. Tarifnya itu diduga berkisar antara 200 sampai dengan 500 juta rupiah untuk bisa menentukan kamar. Nah, itu tentu akan kami dalami secara lebih intens nantinya. Sebenarnya apa saja secara rinci yang ingin dipengaruhi dan dalam tanda kutip dijual terkait dengan kewenangan yang ada di lembaga permasyarakatan tersebut. Dan konteks kali ini adalah Lapas Sukamiskin.
Ada banyak hal lain, ada banyak bukti lain yang saya kira tentu kurang tepat kalau disampaikan di sini. Tapi intinya kami sudah menemukan memang ada dugaan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang secara sederhana sering kita sebut dengan dugaan suap antara warga binaan yang dalam konteks ini adalah narapidana kasus korupsi yang pernah diproses oleh KPK pada Kalapas dan ada satu staf di bawahnya. Jadi dalam beberapa kondisi Kalapas ada yang berkomunikasi langsung, tapi dalam beberapa kondisi lain ada yang melalui stafnya tersebut. Dan pola itu kami temukan dan sedang kami dalami lebih lanjut. Tadi kan 2 sel. Kami juga kemudian melakukan pengecekan ke 2 sel yang lain, terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK juga, dan di 2 sel ini dalam kasus saat itu TCW dan FA ya yang di Bangkalan, ketika kami melihat ingin masuk ke dalam sel tersebut, tim KPK tidak bisa masuk ke sana. Kemudian dikatakan oleh pihak lapas yang juga ada bersama KPK saat itu, kami tidak bisa membuka sel ini karena kuncinya dibawa. Nah ini yang kemudian tentu membuat KPK tidak bisa masuk, akhirnya sel itu disegel. Saya tidak tahu, ada pemberitaan yang kebetulan tadi kami baca, katanya Wawan sudah kembali ke lapas dan sempat masuk ke dalam sel tersebut. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi kalau sempat terpidana yang ketika kami datang itu tidak berada di sel dan kemudian selnya disegel dan ternyata bisa masuk, tentu ini jadi satu pertanyaan besar juga untuk melihat bagaimana caranya bisa masuk dan apakah ada pihak-pihak yang memberikan akses untuk masuk, karena segel itu sangat jelas kami tempel di depan pintu dan juga di kuncinya. Tapi kami harap itu tidak benar sehingga kita tidak perlu mencari lebih jauh apakah ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice dalam konteks ini. Nah, KPK sudah melakukan serangkaian pemeriksaan. Tadi kami juga periksa beberapa saksi untuk jauh lebih merinci bagaimana arahan-arahan atau perintah-perintah diberikan oleh FD pada istrinya yang kami panggil sebagai saksi tadi, Inneke Kosarawati, dan juga bagaimana proses pemesanan, pembelian dan pengantaran mobil tersebut. Karena istri di sini kami pandang punya pengetahuan terkait dengan beberapa peristiwa tersebut. Dan ada 2 saksi lain yang kami dalami juga bagaimana proses pemesanannya dari perspektif perusahaan swastanya yang mengetahui tentang hal tersebut. Itu yang kami sampaikan. Konstruksi kasusnya secara umum seperti itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi makanya kami di awal menyampaikan peristiwa ini sebenarnya sangat kami sesalkan. Dugaan korupsi ini sangat kami sesalkan. Kenapa? Pertama, karena mereka yang ada di sana, yang saat ini kembali menjadi tersangka KPK salah satunya, itu adalah mereka yang sudah diproses hukum dalam kasus korupsi, sudah divonis terbukti bersalah melakukan korupsi, tapi kemudian di dalam lembaga permasyarakatan karena memiliki sejumlah uang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Saya tidak ingin mengatakan bahwa seluruh narapidana di Sukamiskin itu pasti memberikan uang kepada Kalapas atau petugas lapas. Tidak fair kalau saya mengatakan seperti itu. Tapi ada bukti yang kami dapatkan terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pertanyaan sederhana, bagaimana kita bicara tentang keseriusan upaya pemberantasan korupsi? Saya kira Presiden juga punya concern yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya ditegaskan berulang kali penguatan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi. Bagaimana kita bisa bicara tentang concern terhadap pemberantasan korupsi ini kalau ternyata salah satu unsurnya adalah efek jera pemberantasan korupsi, kalau ternyata
yang terjadi di lapas masih seperti itu. Apalagi saya dengar kemarin saya satu forum juga dengan Bu Dirjen saat razia dilakukan, sidak dilakukan pada hari Senin ya Bu ya? Hari Minggu, itu ditemukan banyak sekali barang-barang yang seharusnya tidak berada di ruangan atau di sel-sel tersebut di Sukamiskin. Nah jadi pertanyaan seriusnya, meskipun ini sederhana, apakah kita serius melakukan pemberantasan korupsi kalau di ujungnya, ini bagian dari sistem peradilan pidana, di ujungnya orang-orang justru mendapatkan fasilitas berdasarkan misalnya uang yang diberikan pada pihak yang berwenang di sana, khususnya dalam konteks kasus yang sedang kami tangani. Yang kedua, kalau kita bicara tentang proses pembinaan, standarisasi, misalnya rutan yang ada di gedung KPK, itu kan sesuai dengan standarisasi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa orang di sana, toiletnya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa, bagaimana mereka tetap bisa sehat misalnya, ada ruang berangin-angin istilahnya, dan siklus-siklus atau ketentuan-ketentuan yang lain. Tapi itu sepertinya terlanggar secara kasat mata kalau kita melihat kondisi Sukamiskin pada saat itu. Tim melihat langsung ke sana. Yang ketiga yang saya kira penting adalah KPK pernah sebenarnya melakukan kajian, melakukan survei dan pengamatan dalam rentang waktu sekitar 4 tahun. 2007-2008 kami temukan ada sejumlah nilai di sana, ada indeks di sana, dan indeksnya itu memang sangat mengkhawatirkan ya pada saat itu. Kemudian kami paparkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan saat itu disusunlah rencana aksi untuk melakukan beberapa perbaikan. Tapi selama 2 tahun, ternyata perbaikan juga tidak berjalan secara signifikan. Disinilah di satu sisi ada dinding yang dihadapi oleh KPK ketika bicara soal pencegahan. Semua rekomendasi sudah diberikan, rencana aksi sudah disusun bersama, tapi ketika komitmen itu tidak sepenuh hati dan kadang-kadang hanya terjadi ketika ada peristiwa besar tapi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan, ada kendala di sana. Karena itulah ketika Kementerian Hukum dan HAM melakukan konferensi pers dan mengatakan kami akan melakukan perbaikan bagi KPK. Pertama itu satu hal positif. Namun kita bersama perlu mengingat dan melihat bahwa jangan sampai ini sifatnya insidentil, sporadis dan tidak berkelanjutan. Karena ada banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Ini bukan hanya soal 1 lapas atau 2 lapas saja. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, bahkan kami juga sampaikan ada satu hal yang masih belum secara serius kita lakukan upaya pencegahannya. Contoh paling sederhana, kalau kita bicara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi pada penyelenggara negara atau penegak hukum atau pejabat di lapas, salah satu ujung yang bisa kita lihat adalah apakah ada penambahan kekayaan atau tidak. Dan ini biasanya tergambar dari laporan kekayaan penyelenggara negara. Ini juga jadi satu persoalan yang serius karena dari sekitar lebih dari 100 ya kalapas yang menjadi wajib lapor dalam kekayaan penyelenggara negara yang keputusannya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2012, itu baru sekitar 39 orang yang melaporkan untuk pelaporan tahun 2017 yang lalu. Padahal kalau ini dilaporkan secara tepat, waktu dan benar, ini akan membantu pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat red flag-nya di mana. Mana lapas-lapas yang lebih beresiko, mana pejabat-pejabat yang lebih beresiko. Kenapa ini penting? Karena kalau pengawasan internal, inspektorat lah dalam konteks kali ini, itu bisa mengendus sejak awal dan mengidentifikasi masalah-masalah di ujung terkait dengan kepemilikan aset yang tidak wajar atau kekayaan yang tidak wajar, jangan-jangan tidak perlu ada penegak hukum untuk harus masuk
ke dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di sana, karena pengawasan internal sudah berjalan dan ada ketegasan dalam penegakan kalau ada temuan-temuan pelanggaran. Itu dulu. Baik, dari yang penyidikan tadi, atau mungkin baru penyelidikan sebelumnya, itu untuk apa dua mobil itu? Fasilitas apa yang didapat oleh narapidana? Ya, ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, terkait dengan fasilitas yang kita lihat sendiri di gambar tersebut, di video yang juga ditayangkan tadi. Ada fasilitas dan ada akses yang lebih dibanding dengan standar normal yang ada. Itu kan merata, hampir semua sel mungkin di situ. Tidak semua, karena kami juga mengetahui ada juga narapidana yang tidak mau membayar. Tapi ya seperti itu, kalau tidak mau membayar belum tentu bisa mendapatkan. Dari informasi awal yang kami dapatkan saat itu, kemudian kami cross check dan ternyata ada dugaan kuat bukti-bukti di sana. Rentang harga kamar 200 sampai 500 juta tersebut. Jadi karena itu sejak awal saya katakan jangan kemudian menyamaratakan pasti seluruhnya itu memberikan uang, belum tentu juga. Jadi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang berbeda di sana. Ya, tapi lapas, bahkan bukan hanya lapas, rutan pun, mau rutan di bawah kementerian atau rutan polisi atau rutan jaksa, yang namanya fasilitas ini kan udah lama kita dengar nih, udah berpuluh tahun. Artinya kenapa selama ini dari KPK juga tidak ada gerakan ke situ? Nah, ini yang kami sampaikan kemarin. Selama ini kita sering sekali mendengar ada fasilitas-fasilitas khusus seperti yang Pak Karni sampaikan tadi. Tapi apakah kita bisa membuktikan itu secara hukum? Ada 1-2 yang bisa dibuktikan. Nah, ketika KPK melakukan penyelidikan sampai pada kegiatan tangkap tangan yang kita lakukan 20 Juli yang lalu, kami yakin ini bisa dibuktikan secara hukum. KPK tentu tidak bisa bertindak, oh kabarnya di sana ada fasilitas khusus yang didapatkan. Tidak bisa kemudian kita hanya bertindak dan mengatakan di sana ada fasilitas khusus, di sana ada suap dan segala macam. Karena yang kami proses adalah dugaan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini terjadi sejak lama dan tidak diperbaiki, justru ini jadi satu persoalan yang sangat mendasar. Kenapa tidak ada upaya perbaikan yang terlihat secara serius sehingga publik masih berpikir bahwa ya hampir semua lapas seperti itu. KPK tidak boleh berpikir seperti itu, hampir semua lapas atau semua lapas di Indonesia seperti Sukamiskin. Tidak boleh seperti itu karena kami tentu fokus pada penanganan perkaranya. Jadi itulah yang ditangani oleh KPK, bukti-bukti yang kami dapatkan dalam konteks dugaan suap pihak pemberinya FD dan 1 orang tampinnya, kemudian pihak penerimanya Kalapas dan 1 orang stafnya, itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti atau bukti permulaan yang cukup. Ya, tentu tidak semua lapas seperti Sukamiskin, karena kelasnya juga beda-beda, kejahatan mereka juga beda-beda. Tapi lapas narkoba misalnya, bahkan di Nusa Kambangan itu dipasang alat oleh kementerian dulu itu untuk mengacak sinyal handphone. Tiba-tiba mereka masih bisa komunikasi ke luar negeri. Ketika diperiksa, mereka udah punya alat penangkal pelacakan tadi, pengacakan tadi. Jadi mungkin di lapas narkoba jauh lebih hebat lagi dibanding, tapi bukan narkoba yang kelas tadi loh, yang kelas atasnya juga mungkin lebih hebat lagi daripada di Sukamiskin. Saya kira begini Pak Karni, justru tantangan kedepannya adalah sejauh mana kita bisa, proses hukum jalan,
secara independen, tapi bagaimana proses hukum ini bisa menjadi semacam pintu ya atau anak tangga untuk pembersihan secara lebih menyeluruh. Itu yang kami sampaikan juga. KPK sangat terbuka dalam konteks fungsi pencegahannya untuk melakukan perbaikan bersama terkait dengan hal ini. Jadi nanti kita petakan apakah benar soal over kapasitas, karena di Sukamiskin orang satu kamar satu orang misalnya, apakah di Sukamiskin ada over capacity atau over capacity terjadi di lapas-lapas tindak pidana umum, apakah juga terjadi di lapas narkoba, teroris atau yang lainnya. Jadi kita perlu identifikasi, jangan sampai kemudian semua persoalan yang terjadi di lapas karena over capacity. Jangan sampai kemudian ada kekeliruan berpikir itu juga, karena itu perlu diklasifikasi satu dengan yang lainnya. Betul. Yang over capacity itu umum dan narkoba. Itu narkoba juga bukan salah lapasnya kalau saya. Salah undang-undangnya juga. Orang pakai aja masuk juga, gimana nggak penuh deh. Karena Pak Menteri, gimana nih ceritanya Pak Menteri? Agak mengagetkan bagi banyak orang. Ya, yang pasti saya sudah katakan ini sangat memalukan. Kalau idealnya memang lapas itu baik seperti yang disampaikan oleh Pak Karni di luar. Itu idealnya, tetapi tentu kita tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan itu. Kan kalau di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 95, hukuman itu kan hanya penghilangan kemerdekaan. Dia dikurung di situ. Kayak di beberapa negara, jangankan itu, kita belum sebanding dengan fasilitas yang ada di Malaysia, di Hong Kong, tetangga sajalah Singapura, itu masih jauh panggang dari api. Khusus Sukamiskin, memang ini lapas didirikan oleh Belanda, memang T1 namanya. Tiap sel satu orang. Jadi itu memang desainnya begitu, dan pada tahun berapa itu oleh 1912. Tetapi kemudian penetapannya dijadikan menjadi lapas khusus tipikor itu beberapa tahun yang lalu, 2012. Ya, pemerintahan yang lalu oleh Pak Denny. Ya mungkin pada waktu itu pikirannya baik ya. Tetapi ternyata kita lihat menggabungkan orang-orang berduit di satu tempat yang terbiasa hidupnya nyaman dan tiba-tiba harus kebebasannya hilang dengan fasilitas yang sangat minim, itu ternyata sangat menggoda, membuat para aparatur di situ menjadi sangat tergoda. Mungkin 20 juta tidak mempan, 30 juta tidak mempan, 40 juta langsung dikasih mobil, barangkali langsung 200 juta, 300 juta. Ini sungguh sangat disesalkan. Pasca pemerintahan Tempo, kita bersihkan, kita cari kalapas yang ini. Nanti kalau kita ganti yang si Wahid, ini kali ke-6 ya, kali ke-6 saya mengganti. Ini udah 6 yang diganti. 5 yang ini, nanti 6 lagi. 5 ini kasus juga. Ya, ada yang gara-gara gayus lah, ada gara-gara, udah artinya case by case lah itu. Ada yang tidak sempat muncul ke publik, kita ganti, ya. Kemudian pasca Tempo dan lain-lain. Memang kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya mengatakan kepada Dirjen dan seluruh jajaran, dan saya panggil nanti hari Kamis, inilah momennya. Udahlah, kita ngakui saja ini udah nggak bener. Kita harus buat protap. Sebetulnya kalau protapnya dilakukan, nggak akan kejadian ini. Protap sidak terus keliling, nggak akan kejadian. Makanya yang bertanggung jawab, kalau kalapas mandek bisa disuap, kalau kadipasnya melakukan pemeriksaan, Kakanwilnya melakukan sidak rutin berkala, nggak kejadian. Maka saya memberhentikan Kadifas, saya memberhentikan Kakanwil.
2 tingkat di atasnya, karena berarti dia tidak melakukan pengawasan itu. Tetapi anyway, ini saya kira KPK menawarkan, saya katakan Dirjen, udah sekarang kita ini sebetulnya di tengah-tengah upaya kita untuk merevitalisasi. Ini Bu Dirjen baru diangkat baru 2 bulan. Saya panggil dengan Sesdikjen pada waktu itu, termasuk masalah narkoba, overkapasitas, redistribusi, roadmap. Tolong dibuat roadmap. Kan selama ini kan persoalan kita bandar narkoba lah, yang inilah. Maka kita buat lapas narkotika khusus di beberapa tempat. Sekarang ongoing dalam pembangunan, ya, beberapa tempat itu untuk mengatasi lapas teroris, untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Tetapi kalau untuk mengatakan membuat lapas untuk menjadi sama, itu tidak mungkin, karena kita tidak mempunyai keuangan yang sama dengan itu. Maka saya kira sekarang ini kami sedang mengkaji bahwa tidak bisa lagi barangkali kita pertahankan model bahwa menempatkan napi tipikor di satu lapas khusus. Terlalu terlalu banyak godaannya nanti, numpuk di situ semua, terlalu banyak godaan. Maka harus diredistribusi. Yang dari Medan ya kembalikan ke Medan. Ini kan yang dari Medan, ada yang di sini sekarang ini. Dan itu bisa menjadi preferensi-preferensi, dan ini membuka peluang-peluang untuk masuk ke Sukamiskin, membuka peluang untuk ini. Jadi nanti harus ada protap yang ya udah bahwa memang ada pembedaan untuk tidak menggabungkan blok tertentu, misalnya blok napi tipikor dengan blok pembunuh, blok ini. Ada misalnya kita membuat lapas khusus untuk teroris, lapas khusus untuk bandar narkoba, yang sekarang ada lapas khusus untuk tipikor. Kalau kita tidak mampu buat begitu, memang harus digabung, tetapi blok ada yang tidak boleh dalam satu jumlah yang sangat besar, supaya bisa lebih bersosialisasi dan bisa lebih terkontrol. Yang pasti protap mulai sekarang saya katakan, udah ini momennya kita untuk bersih-bersih. Kemarin ini hari Minggu seluruh Indonesia diadakan pembersihan. Hari ini lapas Sukamiskin yang selama ini sulit, saung-saungnya kemarin dibongkar waktu pasca, sebagian dibongkar pada waktu pasca Tempo, ya, kemudian masih lagi hari ini diratakan dan kami akan membangun, karena kebetulan memang di lapas Sukamiskin tidak ada tempat untuk bertamu, karena memang desainnya seperti itu. Ini ada Pak Patris, ya, jadi kita akan bangun segera. Kami menerima ini sebagai satu satu tamparan keras yang memang harus melakukan koreksi yang kedepannya tidak boleh terjadi lagi. Saya kira dalam waktu dekat Dirjen akan bersama seluruh jajaran dan Kalapas akan kita buat desain kembali untuk mempercepat persoalan-persoalan ini tidak terjadi. Bukan saya tidak mengatakan ini akan menjadi 100% baik, tidak. Ini sekarang di tempat kita ini sudah 250.000 Pak. Narapidana dan tahanan. Kecepatan kita untuk membuat fasilitas untuk ini tidak sesuai kemampuan kita untuk finansial kita untuk membangun lapas yang boleh kita katakan bisa diatur dengan baik. Kadang-kadang overkapasitas juga menjadi sumber uang. Semakin padat itu, orang mau sedikit napasnya, bila perlu dipaksa disuap itu ke lapasnya atau pengawalnya untuk dipindah kepada yang lebih longgar. Walaupun semua, jadi artinya kalau di sini 50, di sana 45 atau 30, dia ingin pindah di sini dengan ini sangat menggoda. Maka memang reformasi baik perundang-undangan khusus narkoba, ya Bang Karni sangat tepat, itu karena pasalnya yang bisa dimainkan. Ya, jujur saja. Ya. Di tingkat penyidikan, sekarang kita sedang mau merevisi undang-undang narkotika, ini harus jelas. Pemakai harus rehabilitasi. Kita ini selama ini membuat satu kesalahan kebijakan yang membuat lapas menjadi sumber persoalan. Karena kalau pemakai ditaruh di dalam,
tanpa rehabilitasi ini akan membuat beban buat kami sendiri. Karena orang-orang yang tergantung ditaruh di dalam akan berupaya secara keras dengan satu dan lain cara untuk memasukkan barang apa itu ke dalam. Dan ini akan menggoda mentalitas daripada petugas. Jujur saja memang soal suap menyuap ini bukan hanya Kalapas. Ada hakim, ada semua lah yang tergoda dengan ratusan juta. Tetapi kita harus akui ini harus kita selesaikan masalah ini. Saya sudah perintahkan kepada Dirjen segera lakukan roadmapnya, segera buat petanya supaya ini jangan terjadi. Yang kita pecat sudah 200 petugas di bawah. Hanya untuk Sukamiskin 6 kali. Ini kali ke-6 mengganti. Tapi itu barangkali mungkin ada perlu ya kita harapkan dengan model yang tidak selalu nanti di undang-undang KUH pidana baru dengan ada model restoratif justice. Ya, pikiran untuk selalu membuat orang masuk di dalam itu khususnya yang ringan-ringan itu barangkali sudah harus kita tinggalkan pikirannya. Karena kita tidak akan mampu. Jadi kemampuan kita untuk membangun lapas itu adalah sesuai dengan darat hitung. Masuknya narapidana itu adalah seperti darat ukur. Sehingga kapanpun kalau rate daripada pertambahan narapidana ini seperti ini, suatu saat akan terjadi ledakan besar. Akan terjadi ledakan. Tidak mampu. Saya jadi menteri baru 150.000. Sekarang sudah 250.000. Yang kita bangun, uang kita mampu membangun hanya untuk 30.000. Jadi akhirnya seperti ikan sarden. Ya, tetapi itu tadi di lapas Sukamiskin memang didesain T1, satu orang satu sel. Di Nusa Kambangan untuk bandar narkoba, untuk Napi Tipikor yang super maksimum memang harus satu orang. Harus satu orang karena memang tidak boleh digabung. Tetapi tentu fasilitasnya sesuai standar yang ada pada kita. Yang membedakan Sukamiskin tadi, yang itu tadi. Jadi saya kira ini Bang Karni nanti akan program dan rencana ke depannya. Sini ada Sesdijen, ada direktur-direktur yang ada di sini akan menjelaskan lebih detail. Saya mohon maaf karena dari tadi sebetulnya saya ingin yang pertama, tapi karena ada pertemuan, saya mengucapkan terima kasih lah. Kita siap aja bekerja sama dengan baik dengan KPK, dengan siapapun yang memberikan program-program atau perencanaan-perencanaan yang bisa mengatasi soal ini. Tetapi yang paling penting ini mentalitas. Persoalan kita barangkali di semuanya adalah soal integrity. Semuanya adalah soal integrity. Dan itu tadi, orang-orang yang punya kemampuan untuk terus menggoda, tidak mempan kecil, kasih besar, tidak mempan besar, kasih lagi lebih besar. Nah, ini barangkali yang harus kita selesaikan. Mungkin satu lagi Pak, ya. Artinya karena ulunya dari undang-undang itu adalah Departemen Kumham sebagai pembuat rancangan undang-undang. Undang-undang hukum pidana itu sejak reformasi ya, itu sangat ganas sekali. Itu bawa majalah Playboy saja satu, itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara dari luar negeri. Saya diundang iring di DPR, saya protes, saya bilang ini undang-undang stratifikasi undang-undangnya nggak ada. Orang memperkosa orang di KUHP 12 tahun, masa membawa majalah Playboy 15 tahun? Lebih baik memperkosa sekalian tuh bilang. Jadi kita ini dalam desain ini ada Profesor Pak Andi. Makanya kita mau membuat modeling di dalam penghukuman di Undang-Undang KUH pidana ini Pak. Jadi tidak seenak pas kita emosi kita tentukan, oh ini ancamannya 20 tahun. Padahal yang lain lebih rendah dari situ. Jadi makanya ada model sekarang yang Delphi model yang sedang kita introdusir supaya standar penghukuman itu level of pain-nya, level of ancamannya, destruksi yang diakibatkannya betul-betul ada takaran-takaran yang rasional
menentukan, oh ini minimal sekian, ini bukan emosi. Ya. Persoalan kita juga Pak Bang Karni, masyarakat kita juga semakin punitif, semakin banyak yang dikriminalisasi. Kita terus menambah tindak pidana di dalam kita. Soal undang-undang tentang kebudayaan, waktu itu ada mengatakan walaupun sudah ada pasal 406 merusak barang budaya, kasih lagi kriminalisasinya, tambah lagi. Ini kan over kriminalisasi, sehingga orang yang dimasukin juga tambah banyak. Tetapi yang paling parah itu adalah narkoba. Something wrong kalau di dalam lapas kita sekarang sudah 60% narkoba. Dari seluruh jenis conventional crimes, ya, 60% narkoba, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah di situ. Pasti ada sesuatu yang salah. Masa pembunuhan, pencurian, perkosaan, you name it. Tapi justru tindak pidana narkoba lebih 60%. Berarti ada soal di sini. Ada soal di sini. Nah, maka barangkali tidak sesederhana yang kita bilang, Bang Karni, tapi kami terbuka untuk kritik. Tapi saya sudah akan perintahkan Dirjen, seluruh jajaran, ini waktunya kita lakukan perbaikan. Dan no point of return. Ini kita lakukan sekarang. Dan itu harus kita lakukan. Dan ini sudah cukup, saya kira udah ada peristiwa mewah di Cipinang. Pernah di Lubuk Pakam, bongkar. Diperintahkan kepada saya, sudah 2 kali kumpul seluruh kalapas seluruh Indonesia, karutan seluruh Indonesia. Tetapi ya itu tadi, lambat. Ada lagi yang kasih suap, terutama orang-orang yang punya kemampuan finansial yang besar. Itu sangat menggoda teman-teman kalapas dan karutan maupun KPLP. Kadang-kadang karutannya bagus atau kalapasnya bagus, KPLP-nya hanya dia tidak turun, KPLP-nya yang, karena dia tiap hari koreksi, dia yang memainkan itu lagi. Dalam kasus kasus ini si Wahid, waktu itu saya minta kepada, waktu itu belum Ibu Dirjen, tapi masih Sesdijen waktu itu, saya minta, mari saya daftar nama-nama orang-orang yang bisa untuk jadi kalapas Sukamiskin. Berikan kepada saya, ini pasca tempo. Kasih ini, mana yang track recordnya. Kita lihat track recordnya. Oke, kalau gitu Wahid. Kita sepakat Wahid. Kalian percaya ini? Percaya. Oke, jalan. Baru 4 bulan. Kita ganti lagi nih. Jangan orang paling suci pun kita taruh juga. Ya artinya keadaannya bikin begitu. Bang Karni, ada hakim, ada ini, tiap hari digojlokin. Ini persoalan yang barangkali yang bagaimana, makanya saya kira janganlah terlalu, ini penjara eksklusif begini, apalagi untuk orang-orang yang punya kemampuan, ini pasti sangat menggoda sekali. Jadi harus kita mulai berpikir meredistribusi, mulai berpikir untuk tidak membuat sesuatu yang eksklusif seperti ini. Bahwa blok mereka dibedakannya dan lebih mudah dilihat, Pak, lebih mudah dikontrol, CCTV-nya diatur. Ini barangkali, dan melalui pertemuan seperti ini, ya, ada Pak Prof. Andi Hamzah dan teman-teman, nanti akan kita undang khusus dalam beberapa teman-teman untuk mengevaluasi dan membuat roadmap yang lebih baik, ya. Tetapi tahap pertama ini memang pembersihan dulu, sambil menata one step at a time. Ini barangkali Pak Karni. Terima kasih atas undangannya kemarin. Terima kasih Pak Menteri. Ya, mungkin masalahnya memang integritas atau mentalitas. Jangan-jangan tidak hanya mentalitas di lapas, tapi jangan-jangan mentalitas kita semua sudah harus dipertanyakan.
Kita rehat sejenak.